Hmm, Perkenalkan, nama saya Yunus Sandia Bima Sakti. Saya dari mahasiswa Untak dengan NBI 146210024 akan menjelaskan ulangan UAS pengembangan aplikasi bergerak. Yang pertama, di sini saya langsung mendeklarasikan untuk importnya. Yang pertama ada import material app, mengimportkan package Dart seperti biasa. Untuk selanjutnya ada Hive. Nah, untuk package Hive ini bekerja seperti database, namun untuk lokal. Jadi contohnya seperti kayak map kayak gitu. Nah, untuk yang import selanjutnya ini ada splash screen. Jadi nanti ada splash screen, terus langsung ada login. Setelah login, kalau ada akun, kalau nggak ada akun bisa sign up. Kalau ada akun bisa langsung login. Jadi itu nanti setelah sign up, untuk yang sign up sama login sama logout itu masuknya ke untuk database penyimpanan CRUD-nya yang club sama supporter itu saya menggunakan Firebase. Jadi setelah login itu nanti setiap halaman di pojok kanan atas ada icon buat logout, buat keluar akunnya seperti itu. Jadi untuk register nanti ada username, email sama password. Nanti akan dijelaskan lebih dalam di filenya nanti. Jadi nanti setelah laporan setelah mengimport package splash screen, saya mengimportkan UI-nya yang klub supporter laporan klub seperti itu. Karena di sini nanti saya menginisialisasikan rutenya seperti ini. Untuk saya menggunakan burger menu atau drawer. Jadi saya menginisialisasikannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada package Firebase Core. Nah, ini untuk package Firebase. Jadi karena saya menggunakan Firebase, saya harus mengimportkan package ini. Jadinya ada UI laporan supporter. Nah, ini nanti mengimport buat ke halaman laporan supporter. Jadinya ada langsung future main. Nah, fungsi future ini untuk mendeklarasikan bahwa fungsi ini mengembalikan objek future yang tidak mengembalikan nilai karena void. Dan objek future digunakan untuk menangani operasi asinkron. Lalu pada asing di sini saya harus menggunakan menginisialisasikan Hive-nya sama Firebase-nya. Jadi di sini harus menggunakan ini widget Flutter binding. Lalu baru diinisialisasikan database-nya. Untuk init Hive untuk Hive-nya sama Firebase-nya. Dan untuk Firebase ini saya menggunakan ini untuk menyambungkan aplikasi ini ke database Firebase. Lalu di sini ada run app, langsung ke menjalankan kelas main app. Nah, di main app sendiri ini saya menggunakan untuk dimnya di material app. Dimnya saya menggunakan color scheme ini cuman warna biasa ya buat dimnya. Langsung boom. Jadi nanti ketika membuka aplikasi untuk pertama kalinya nanti akan keluar splash screen. Nah, setelah ke splash screen itu baru ke login. Nah, untuk root ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk debug show check mode banner ini untuk yang merah-merah di pojok kanan atas itu dihilangkan. Jadi saya ditulis false di sini, dibuat false. Terus ini untuk menginisialisasikan Hive-nya tadi yang dipanggil di sini.
ini seperti membuka, untuk yang open box ini seperti membuka penyimpanan baru untuk login, maksudnya untuk account seperti itu. Langsung saja ke splash screen. Untuk yang di splash screen sendiri ini ada data asing seperti biasa, terus material app, share preference. Nah, ke ini saya kenapa menggunakan share preference, hanya untuk mengetahui apakah user ini sudah login atau belum. Kalau sudah login, di sini dijelaskan. Nah, ini status login. Preference get all, true atau false. Status loginnya true atau false. Kalau kalau nggak true, ini masuk ke gelap. Kalau status loginnya tidak sama dengan true, masuk ke gelap. Lalu untuk yang lainnya nanti masuknya ke login. Di sini juga mendeklarasikan klub sama login karena nanti masuknya akan ke klub atau enggak login. Lalu di sini ada input init state seperti biasa, terus ini filter delete. Nah, di sini di halaman ini di delay selama 8 detik. Ini untuk mengambil data status loginnya, saya menggunakan set preference. Ini yang saya jelaskan tadi. Terus untuk ini di widget build-nya scaffold, backgroundnya nanti bakalan jadi hijau. Terus untuk di center kolom main axis-nya center, jadi main axis-nya center, tengah, benar-benar tengah nantinya. Terus langsung ke sini, untuk childernya ada image salju. Image salju ini gambarnya nanti akan muncul gambar, terus dikasih jarak 20 pixel. Ada circular progress indicator, warnanya putih, jadi muter-muter. Oke, setelah itu kita lanjut ke login. Untuk di import sendiri, di halaman login sendiri, untuk mengimport package-nya ada Hive untuk menyambungkan Flutter dengan package Hive, dan ini saya menggunakan shared preference untuk mengetahui nanti status loginnya itu true atau tidak, jadi nyambungnya ke splash screen tadi yang sudah saya jelaskan. Terus untuk selanjutnya di sini kita langsung saja ke ini, focus node. Nah, di focus node ini adalah objek dalam Flutter yang digunakan untuk mengelola fokus pada suatu elemen UI. Dalam konteks focus node, password digunakan untuk mengontrol fokus pada input password. Terus yang dimaksud final itu menunjukkan bahwa nilai dari variabel focus node password tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Ini jadi seperti focus node. Ini berarti setelah focus node dibuat, tidak dapat memberikan objek focus node yang berbeda ke variabel ini. Jadi ini focus node bisa digunakan untuk mengatur perilaku fokus pada input password, seperti memindahkan fokus ke input tertentu atau mengeksekusi tindakan tertentu saat fokus berubah. Lalu selanjutnya ada controller username, ini untuk mengambil value dari text field username nanti sama password juga. Nah, di sini ada status login. Ini nyambungnya ke status login yang tadi. Jadi di sini saya menggunakan shared preference. Ini jadi login status, preference status login.
Jadi ini nanti dimasukkan ke, dan sini set state login status ke status login. Jadi ini bisa digunakan ke file-file yang lainnya juga. Lalu di sini ada bold obscure password. Ini dibuat true karena nanti di bagian text field password bakalan disembunyikan untuk inputannya. Nanti bisa juga dibuat kelihatan, nanti ada tombolnya, nanti saya jelaskan. Terus ini ada final box. Nah ini box sendiri itu merupakan dari package Hive untuk menyimpan data dengan pola kunci nilai. Jadi box itu adalah wadah untuk penyimpanan utama di Hive-nya. Nah, untuk yang Hive.box itu membuka atau membuat sebuah box dengan nama login itu sendiri. Jadi login ini dimasukkan ke login. Jadi kita bisa memanggil box login nanti. Nah, ini box login get login status false atau enggak gitu. Jadi kalau udah login nanti langsung aja ke club, ke halaman club. Kalau enggak, nah ini nanti ke sini baru. Jadi halaman login ini nanti langsung di skip karena si user sudah login sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya ada ini, untuk di bodinya saya menggunakan form. Lalu single child scroll view menggunakan padding 30, kolom dan lain-lain. Ini untuk height-nya. Jadi untuk height-nya di atasnya itu jaraknya 150. Lalu ada tulisan teks welcome back. Jadi ini tim dari main tadi. Ini di sini. Untuk yang teks login to your account juga, lalu kasih jarak menggunakan size box height 60. Di sini ada teks form field untuk value variabelnya menggunakan controller username tadi. Lalu keyboard type, input decorationnya, ini ada label username. Graphics icon itu nanti ada kayak gambar gitu, sebuah icon tapi. Terus ini outline border biasa. Terus untuk edit on editing ya, ini on editing password on editing complete. Jadi ini untuk menentukan aksi yang diambil ketika penggunaan penyelesaian proses pengeditan di dalam text field. Misalnya kayak tombol down pada keyboard atau enter seperti itu. Terus ini untuk yang focus not password dot request focus adalah sebuah fungsi anonim yang dipanggil ketika proses pengeditan selesai. Fungsinya yaitu memanggil metode request focus pada objek focus not password. Terus langsung di sini dikasih validator. Kalau user tidak menginputkan apa-apa, nanti akan mengembalikan please enter username. Tapi kalau menginputkan tapi salah, akan mengembalikan username is not registered.
Lalu selanjutnya ada text field untuk password. Ini seperti yang halaman login. Di control password, quiz obscure password, ini sama ya. Kecuali yang ini obscure password itu tadi kan dibuat true. Jadi di sini ketika iconnya itu ditekan akan berubah menjadi false. Jadi obscure passwordnya itu bakalan berubah menjadi false, jadi kelihatan tulisannya, lalu iconnya juga berubah. Yang pertama menjadi visible outline, visibility outline menjadi visibility of outline. Lalu ada validator seperti biasa untuk kalau si user tidak menginputkan apa-apa akan mengembalikan please enter password. Kalau passwordnya salah akan mengembalikan wrong password. Nah, di sini ada button login. Nah, di sini ada button login untuk yang pertama ada, nah ini on press. Ini cuma style biasa ya. Untuk ini on press form current state itu di validate box login put login status true. Jadi login statusnya itu buat true. Sebenarnya ini juga sama ya, tapi saya menggunakan ini nanti. Status loginnya true. Lalu box login put username control username text. Jadi ini nanti saya bisa menggunakan box username, tapi saya tidak menggunakan box ini karena nanti emang tidak dipakai ya. Jadi ini nanti bisa dihapus. Lalu navigator nanti kalau setelah ini kan udah benar semua, setelah itu dinavigatorkan ke klub, halaman klub. Untuk tulisannya tulisan login seperti biasa. Terus ini setelah itu ada row. Di sini di user ditanyakan apakah user memiliki akun atau tidak. Kalau tidak bisa dipencet sign up ini. Nah, di sign up sendiri nanti akan mengembalikan ke halaman sign up gitu. Nah, untuk halaman sign up di sini ada Wave, Flutter. Di sini masih menggunakan paket Wave ya. Ini fokus seperti tadi, ini controller seperti biasa. Nah, ini ada Hivebox. Jadi ini nanti username sama passwordnya akan dimasukkan ke account. Akan dimasukkan ke box account ini. Password seperti tadi. Nah, langsung ke sini. Ini saya menggunakan single child scroll view ya. Dengan padding 30, register, redeem ini tulisan biasa, bla 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 bla, dan sini text form field. Jadi text form field untuk username. Ini saya menggunakan untuk text field, nanti inputannya dimasukkan ke controller username. Lalu keyboardnya ini text input type biasa. Lalu dekorasinya ada label text username. Iconnya nanti gambar version outline seperti biasa. Outline input border. Terus di sini ada validator seperti biasa. Jadi di sini bedanya ini kalau username-nya ada, jadi tidak bisa digunakan, nggak bisa ditambahkan lagi karena bakalan bertabrakan, jadi tidak boleh.
Selanjutnya ada email. Jadi setelah ini, nah, ini kan kayak nanti user setelah memencet tombol dan atau enter langsung masuk ke text field ini email dengan input type email address. Jadi ada tombol add nanti di keyboardnya, ini memasukkan ke controller email. Ini seperti biasa dekorasi. Terus ini juga kalau value-nya tidak ada add atau titik, add dan titik itu invalid, nggak bisa ya, nggak bisa ditambahkan, jadi harus ada add sama titik. Ini seperti tadi, jadi kalau usernya menekan tombol dan atau enter, ini langsung ke kontrol password. Jadi input keyboardnya langsung menggunakan visible password ini. Ini obscure seperti biasa yang tadi saya jelaskan. Ini juga, jadi ini passwordnya harus minimal 8 karakter. Terus di sini ada confirm password, fokus langsung ke confirm password. Jadi setelah memasukkan password harus dikonfirmasi dulu. Nah, ini kalau passwordnya tidak sama yang sebelumnya, yang di atasnya text field ini, akan mengembalikan password doesn't match. Untuk selanjutnya di sini ada tombol oh ya, tombol untuk meregistrasi sama login. Nah, di sini ada tombol untuk meregistrasi. On press kalau sudah tervalidasi, maka masukkan ini di box akun tadi. Jadi kontrol username sama kontrol password dimasukkan. Lalu di sini ada snack bar. Jadi setelah dimasukkan, ditambahkan akunnya, akan ada snack bar bertuliskan register successful. Nah, di sini ada login, nanti ini kembali ke halaman login. Nah, kalau sudah login, kita kan diarahkan langsung ke klub, halaman klub. Nah, ini adalah halaman buat CRUD-nya, CRUD tabel klub. Di sini ada import package seperti biasa ya. Nah, ini menggunakan Hive karena nanti buat logoutnya. Terus ini ada header drawer, jadi ini drawer ini buat ini. Nah, ini cuman buat itunya ya, apa drawernya yang burger menu itu. Ini kayak apa namanya? Ya salah seperti itu. Jadi di sini ada header drawer, container, controller do double infinite. Jadi width-nya itu sesuai dari container. Terus di kolom ada aset wisuda, jadi nanti di atasnya tombol halaman-halaman nanti ada gambar sama tulisan ujian PHP. Oke, kita kembali ke Glove. Di sini juga ada provider. Provider itu seperti controller buat CRUD-nya. Jadi di sini ada controller saja.
Ini ada import package cloud store. Di sini menggunakan class. Jadi di sini collection reference clubs. Jadi collection reference bernama clubs itu mengambil dari collection intense clubs itu. Jadi di ya, mengambil collection yang bernama clubs, lalu ditambahkan data, ada ID, nama, tanggal, kondisi, kota, peringkat, dan harga. Ini lalu ditambahkan, ini seperti SQL ya, tapi bedanya di sini tidak menggunakan apa namanya, query-nya dari SQL. Jadi cuman langsung seperti ini. Jadi ID club ini ditambahkan buat field itu ini. Nah ini field yang di sini ya. Field ini ada harga klub, ada ID, ada tanggal, ada peringkat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ubah. Ubah ini menggunakan docs ID karena di setiap untuk kalau mau mengubah, kalau di SQL kan harus where ID klub berapa, where harga klub berapa, seperti itu. Tapi di sini untuk primary key-nya itu ada sendiri, yaitu dokumen namanya. Nah, di sini ada dokumen ID, itu dibutuhkan ya untuk menghapus sama mengupdate. Karena kayak ini mau diubah, tapi dokumennya yang mana, seperti itu. Dokumen ID-nya itu yang mana. Jadi karena dokumen ID itu sebuah primary key di sini unik, jadi tidak boleh sama. Lalu diupdate seperti biasa, sama seperti yang ditambah. Lalu yang dihapus, ini menghapus dokumen ID yang ditujukan, begitu. Lalu ini ada get data clubs, ini untuk memanggil semua data dari tabel klub tadi. Jadi klub order by ID club, jadi di order itu diurutkan menurut ID club. Jadi kalau ID-nya 1 ya 1, kalau ID-nya 2 ya 2. Scanning false. Scanning ini dari di false karena jadi untuk nanti urutnya bisa menurut ID pertama lalu ID kedua. Kalau di true nanti ID kedua baru pertama. Dot snapshot ini mengambil sesuai panjang dari datanya, lalu kembalikan club stream gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini ada provider, ini club provider, club provider ini untuk menyambungkan kelas ya, kelas provider ini ke halaman klub, ke file klub ini. String ID untuk mendapatkan dokumen ID-nya tadi. Lalu ID-nya saya menggunakan integer, nama klub, integer setting controller, tabel berdiri, time now, ini bla bla bla. Nah, di sini ada selected kondisi. Saya menggunakan string ya. Jadi di sini default value-nya itu baik. Nah, ini tuh ada opsinya baik, tidak baik, bangkrut. Di sini juga ada peringkat terpilih ini drop down. Ini drop down, yang ini untuk ready button.
Nah, untuk yang drop down ini default value-nya 1 sampai 3. Terus ada selected date. Di sini selected date, fungsi selected date ini untuk memilih tanggal. Jadi di sini ada final date time, peak yang terpilih, await, atau date picker. Jadi di sini initial date-nya itu tanggal berdiri. Nah, tanggal berdiri itu kan tadi date time now. Terus first date-nya itu date time 1700 sampai date time 2300, 2035, tahun 2035. Terus peak tidak sama dengan 0. Kalau peak sudah di peak, nanti tanggal berdiri peak, nah tanggal berdiri dipindahkan dengan format, lalu dimasukkan ke tanggal berdiri .text, tanggal berdiri controller. Ini cuma melihat tanggalnya, jadi tidak perlu, tidak apa-apa. Jadikan input ini nanti untuk menghilangkan seluruh input yang ada di text field. Nah, di sini ada data asing untuk mengambil data dari file lain ya. Nanti saya jelaskan di halaman laporan. Lalu di sini ada init state seperti biasa untuk set preference ya ini. Ya, di data biasa ini sebenarnya tidak apa-apa, nggak usah. Nah, di sini ada box login. Box login itu nanti nah di sini ya guys. Di sini nah di sini ada icon login. Ya, icon login buat logout di app bar-nya. Jadi pojok kanan atas. Jadi kalau dipencet nanti login statusnya false. Jadi bisa dibuat kalau login statusnya false itu kembali ke halaman login. Itu saya hilangkan dulu. Nah, sini ada drawer. Ini jadi di drawer sendiri ada single scroll child view. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa ya, karena nggak begitu banyak. Lalu selanjutnya ada list style. Ada yang pertama untuk ke halaman supporter dengan gambar ini, terus teksnya ini, titlenya ini ke halaman supporter. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu di body ada single child scroll view, kolom, nama klub, ini teks field biasa hingga di sini. Ini yang ditampilkan adalah tanggal berdiri. Tanggal berdiri mana? Nah, tanggal berdiri ini, tanggal berdiri. Lalu di sini ada kota. Ini on press-nya jadi memanggil selected date ini ya, teman-teman. Nah, ini fungsi ini, feature ini. Ini kontrol biasa, ini saya menggunakan text field. Keyboardnya belum saya rubah sebenarnya. Bisa dirubah menjadi keyboard inputnya number ya. Terus kondisi klub ini sebuah radio button. Nah, di sini children-nya kondisi option.keys. Jadi nanti panjangnya radio button itu sama seperti kondisi option. Jadi setiap value yang ada di kondisi option itu dikasih radio button row. Jadi di sini nanti dibuat memanjang screen-nya, enggak ke bawah. Ini belum saya rubah ya teman-teman. Sebenarnya ini kondisi klub. Ini saya rubah dulu ya.
nggak usah, nggak apa-apa. Kondisi. Nah, ada teman-teman, sudah semua. Ini karena sebelumnya saya sudah mencoba-coba dengan tabel lain, tapi ini lupa diganti ya tadi stringnya. Lalu value kondisi ini tadi value-nya yang dipilih, selected kondisi, jadi selected kondisi string selected kondisi value-nya kalau nggak dipilih sebenarnya nggak usah, nggak apa ya, karena sudah pasti terpilih. Jadi selected kondisi itu sama dengan value yang dipilih tadi dari sini. Nah, di sini ada drop down itu sama ya, seperti konsepnya sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada peringkat terpilih menggunakan map value panjangnya sesuai dengan daftar peringkatnya. Jadi peringkatnya ada 1 sampai 3, terus 4 sampai 6, 7 sampai 15 kalau nggak salah. Terus di sini ada value-nya yang dipilih. Dan peringkat terpilihnya itu kan value tadi. Jadi defaultnya 1 sampai 3. Value di sini. Terus kalau sudah value-nya berubah menjadi dimasukkan ke peringkat terpilih. Lalu selanjutnya ada row buat buat tombol. Yang di sini buat tombol. Jadi sini saya menggunakan space evenly, jadi biar ada jaraknya ya antar tombol. Di sini ada tombol tambah sama edit, hapus. Di sini saya tidak menggunakan validator ya, tapi saya menggunakan if else biasa. Jadi kalau nama klub nggak diisi, teks field nama klub nggak diisi, atau ini nggak diisi, akan mereturn, akan mengeluarkan snack bar dan bertulis harap isi semua form. Kalau sudah diisi semua, ID cardnya tambah 1, provider tambah, jadi ini memanggil kelas provider tambah tadi yang ada di provider sini. Masukkan sini ini harus urut ya teman-teman, karena sesuai dengan fungsi tambah data ini. Ini update data seperti tadi. Ini setelah ditambahkan, kalau berhasil ditambahkan nanti inputnya bakal hilang semua. Ini sama seperti tambah data, ubah klub, tapi bedanya di sini harus butuh dengan dokumen ID, karena kalau mau mengubah atau menghapus itu menggunakan dokumen ID. Ya, untuk klub seperti itu sih. Jadi nanti untuk setelah dari klub, semisal ke laporan kita. Nah, ini ada Cupertino Dart. Di sini yang berbeda ada ini ya. Ada Cupertino Dart. Cupertino ini untuk search bar-nya. Jadi di Flutter sendiri ada package-nya ya untuk itu. Ini untuk menyambungkan ke provider. Nah, ini untuk search yang ditulis, result sama all result ini nyambungnya ke sini, fungsi search. Jadi show result, kalau if search.text tidak sama dengan 0, kosong, tidak sama dengan kosong, maka for client snapshot in all result itu ditampilkan yang namanya
klub nama underscore klub. Jadi ini yang dicari menurut nama, bukan yang lain. Jadi kalau misal mengetikkan kota, asal kota, misal itu salah ya teman. Nggak akan keluar kalau kota, jadi harus nama. Terus di sini ada search if nama contains, jadi if nama ini variabel nama memiliki search.lowercase, maka show result at client. Jadi ini di stringkan terus ke lowercase, ini juga di lowercase biar ketemu, lalu show result ini ditampilkan di, jadi client snapshot ini ditambah ke show result. Jadi show result ini yang akan menampilkan semuanya. Jadi kalau nggak ada, kalau kosong, show resultnya itu semua datanya ditampilkan. Ini result seperti biasa, show result list. Nah ini untuk listener search-nya, dan untuk dispose, terus ini change dependency untuk ini untuk memanggil ini ya, dokumennya dari Cardbase. Jadi kita taklek.listen. Nah ini all result ini dapatnya dari sini. Kita suruh ngambil ini ke data semua, dimasukkan ke all result. Terus ini ada login seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ini epernya sama ya, tapi bedanya sama sih. Di sini ada tombol juga anunya juga apa, logout. Ini drawer biasa, saya hide dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Result list is empty. Nah ini bedanya di sini. Ini oh ya, ini Cupertino search field-nya. Jadi ini mengambil kontrol dari search biar bisa dicari. Saya kasih paddingnya kiri sama kanan, jadi kiri atas, kanan bawah, kiri atas kanan bawah. Terus untuk selanjutnya ada kontainer, jadi di bawahnya karena kolom ya, jadi ada di bawahnya Cupertino ini ada kontainer untuk menampilkan semua data. Nah saya menggunakan card di sini. Nah di sini card. Jadi menggunakan list builder dengan kontainer baiknya 400, marginnya 30. Nah ini kalau result listnya empty, no matching result. Jadi kalau result listnya tadi nggak ada, akan menampilkan no matching result ini. Tapi kalau ada, jadi list view builder result list length dengan panjang sesuai dengan result list. Nah ini untuk memasukkan result list menjadi map ya, menjadi map data, heading biasa kolom. Nah ini inwell ini untuk biar cardnya ini bisa ditekan. Nah ketika ditekan ini mengembalikan semua data yang ada ke menjadi search preference. Nah di sini tadi kan sudah di anu ya, nah, maksudnya di sini nanti
Ketika dipencet, ini menjadi shared preference, terus dimasukkan ke sini, select doc, yang ini kan dari laporan, ini dari laporan, ini dari fungsi data ini sendiri, terus dari fungsi data ini sendiri dimasukkan dari menggunakan set state dengan dokumen ID. Dokumen ID ini variabel lokal di file ini. Yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu di navigator ke halaman klub. Jadi kalau kartnya tadi itu dipencet, akan mengembalikan ke klub, halaman klub. Sini ada, nah ini untuk tampilan kartnya, saya menggunakan row dengan padding 10, row, space between, terus main axis, cross axis seperti biasa. Nah, untuk menampilkan teks nama klub, size box, memberikan cara, teks tanggal berdirinya tanggal berapa, lalu menggunakan color di purple. Yang lainnya sama ya, seperti itu kebanyakan. Jadi tapi bedanya di sini saya menggunakan, nah ini kalau kondisi klubnya itu baik, itu akan memunculkan dengan warna hijau. Kalau yang lainnya akan memunculkan amber, warna amber ya, warna oranye, warna senja seperti itu. Oke, langsung ke halaman supporter. Wait, saya silang dulu. Nah, untuk halaman supporter sama, ininya sama ya teman-teman. Jadi sini ininya sama, kemudian di bla 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 ini juga. Nah ini yang beda di sini tuh ada string image URL. Jadi sini saya mau untuk menampilkan gambarnya menggunakan image URL. Saya menggunakan image URL. Jadi datetime. Nah di sini select date biasa seperti tadi. Lalu di sini ada upload image. Nah di sini ada final image ini untuk memanggil fungsi dari package image packer. Nah image packer ini harus dimasukkan ya, harus diimport. Nah ini harus diimport dulu dari source-nya galeri. Kalau kamera ya dari kamera, jadi harus foto dulu. Nah jadi kalau image-nya itu nggak nol, nggak kosong, itu string file name date, filenya namanya itu date now microsecond to string. Jadi tanggal sekarang sama detiknya menjadi string, jadi nama, jadi file namanya. Terus preference root ini menggunakan, nah ini menyambungkan ke Firebase storage, bukan yang tadi lagi ya. Nah ini menggunakan Firebase storage, bukan menggunakan ini Cloudflare tapi menggunakan storage. Nah di sini Firebase storage dengan referensi rootnya file image. Nah di sini membuat folder image dulu, lalu mengupload ya, mereferensikan image yang mau diupload. Lalu kalau udah await try reference image to upload, put file ke path-nya image tadi ya. Jadi file ini path image, jadi ini diupload, file gambarnya diupload sesuai dengan di dalam folder image. Nah, di sini kalau udah, ini mengambil referensi download
URL-nya. Jadi URL-nya tadi diambil, dimasukkan ke image URL. Nah, di sini masukkan ke local variable. Kayaknya nggak usah deh ya. Ini sebenarnya nggak usah. Ini kalau error biasa, masukkan input seperti biasa. Ini sama seperti tadi. Ini kenapa menggunakan try parse, karena selected tanggal itu merupakan sebuah string ya. Ini karena sebuah string dari variabelnya itu adalah string, jadi get string, selected string tadi harus dirubah menjadi datetime. Seperti biasa, uppernya drawer juga sama, ini sama semua. Nah, upload image ini, jadi waktu untuk menekan tombolnya akan dialihkan ke fungsi upload image tadi. Ini sebenarnya nggak perlu karena cuma mengecek. Nah, di sini. Jadi kalau udah ke upload, nanti gambarnya bakalan muncul di kontainer bawahnya. Di sini kalau gambarnya 0, itu tampilkan kontainer saja, tapi nggak ada isinya. Tapi kalau image URL-nya ada isinya, itu tampilkan gambarnya. Dan boxshape-nya, jadi gambarnya nanti bentuknya lingkaran, tingginya 100, width-nya 100. Nah, ini untuk yang mengarahkan ke network image-nya ya. Jadi nanti akan muncul gambarnya. Sini juga, sini seperti biasa. Kalau udah ditambahkan, kalau sudah berhasil ditambahkan, muncul snack bar. Ini seperti biasa, bla bla bla. Ini sama ya, teman-teman, sama seperti yang ke tadi. Sudah saya jelaskan. Untuk yang laporan supporter ini juga sama. Yang berbeda di sini itu ini gambarnya saja. Ini mengambil fotonya sama ya guys, menggunakan string karena berupa image URL. Nah, ini kalau ada ini gambar, ini kan di dalam card ini ada expanded sama row, sama container. Jadi di sini ada, kalau kontainernya ini untuk mengisi gambar, dengan image network dari data foto ini. Sisanya dikeluarkan. Selanjutnya sudah ya kayaknya. Produk provider juga sama persis kayak yang produk. Sekarang saya akan mendemokan aplikasinya. Saya akan mendemokan aplikasinya ya. Ini sebenarnya ada splash screen-nya. Bentar saya reload dulu itu ya. Ya, kelihatan splash screen-nya. Nah, di sini sudah masuk untuk aplikasinya, tapi masih loading.
Oke. Nah, ini sudah masuk ke splash screen. Nah, tapi ini masih itu ya. Ini karena saya sudah login. Saya login dulu. Nah, ini misal saya belum ada akun. Saya tuliskan bagas at gmail.com. Passwordnya 1234567 8. Nah, ini yang saya maksud tadi obscure password. 1234567 8. Nah, ini kelihatan semua kan. Ini register bagas dengan passwordnya. Ini bagas 1234567 8. Tuh, coba saya buat salah password. Ini juga username not register. Nah, ini udah betul ya seharusnya. Saya bisa login. Nah, kita ke laporan grup. Di sini ada satu ya. Kita ke klub. Kita bersihkan dulu inputnya, refresh dengan tombol refresh. MU. Tanggal berdirinya tanggal 3, kota ya London. Misalnya guys, misal kota London, harganya 1 juta, 123. Kondisi grupnya baik, peringkat 4 sampai 6, tambahkan grup sepak bola. Nah, ini kan sudah keluar. MU London. Nah, ini kalau dipencet Persebaya, kembali ke klub. Kembali ke klub. Nah, ini bisa mulai diedit. Misal Persebaya 123, tanggal berdirinya tanggal 1. Jangan lupa ya. Tanggal Surabaya sama harganya 20.000. Kondisi klubnya baik, naik peringkat 1. Edit tes. Seharusnya sudah diedit ya teman-teman. Nah, ini kan sudah diedit. Nah, baik. Yang tadi kan tidak baik, warnanya ember orange. Untuk yang supporter ini juga sama. Saya bersihkan dulu. Misal namanya Maxi. Alamatnya Wiyung. Tanggal daftarnya barusan sekarang. Teleponnya 767488903. Upload foto. Ini karena dari galeri ya, kita ngambilnya dari galeri. Kita coba gambar terserah. Bentar. Nah, sudah muncul. Untuk gambarnya kita tambahkan saja. Data berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di laporan. Nah, buat Maxi Wiyung. Nomor teleponnya itu Wiyung. Terus tanggal daftarnya tanggal segitu. Coba kita hapus. Klik hapus. Nah, sudah.
Oke teman-teman, ini juga sudah ditambahkan. Kita coba tambahkan sekali lagi, lalu kita lihat ke flutternya. Masih lagi. Kali ini Maxim. Zoom 767 337 480. Nah, gambarnya ini terserah ya teman-teman. Untuk tanggal daftarnya barusan tadi tambahkan di supporter ya. Ya. Nah, maksi supporter ini karena gambarnya terlalu besar jadi itu. Nah, ini. Nah, ini Maxim sudah ditambahkan di sini. Dan ini berupa URL di sini. Kalau ini kita buka, kita bisa ya. Kalau ini kita buka, kita bakalan masuk ke gambarnya. Oh, ke download ternyata langsung. Jadi ya udah. Buka gambarnya tapi langsung ke download ya. Nah, sudah. Kita hapus saja Maxim. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada, cuma ada Agus Susanto. Untuk juga seperti itu. Nah, grupnya Budi FC. Tanggal berdirinya sekarang, harga grupnya oke, 25 ya. 25 juta. 2.500.000. Baik, peringkatnya naik sampai 3 tambah. Budi FC ini juga bisa ya kita. Waduh, minta maaf teman-teman. Bisa ganti. Nah ini, saya barusan nambahkan Budi FC ini. Nah, sini juga bisa search Budi. Budi. Karena B ada Persebaya juga. Budi lu. P Persebaya doang. M yang supporter juga Agus doang. C nggak ada semua. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita logout. Nah, jadi seperti itu, sekian untuk penjelasan UAE saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.